Tapi kalau kita sama-sama orang yang menyempurnakan sholat, meskipun status kita masbuk, ya gabung saja. Apalagi kalau di situ jamaah yang inti itu jamaahnya besar, maka kita mendapat fadilah jamaah dengan jumlah yang besar. Nah, seandainya kita tadi misalnya kita sudah sholat jamaah, tapi jamaah yang kita ikuti itu jamaah kecil, terus kita sudah salam, terus ternyata ada jamaah lagi besar, boleh tidak kita mengikuti sholat jamaah yang kedua ini? Boleh. Bahkan itu pernah terjadi pada seorang sahabat, kalau tidak salah dari Kuba. Dua sahabat ini sudah sholat di masjid dia, kemudian datang ke Masjid Nabawi, di situ sedang sholat asar kalau tidak salah. Terus dua sahabat ini tidak ikut sholat jamaah, dan Rasulullah tahu. Akhirnya setelah selesai sholat, Rasul, kenapa? Apa yang kalian ikut sholat? Ya Rasul, kami sudah sholat di masjid kami. Lalu apa yang menghalangi kalian ikut sholat? Kalau kalian mendapati sholat di masjid dengan jamaah besar, ikutilah. Terus ada pertanyaan, lalu mana yang menjadi fardunya kami? Misalnya kami tadi sudah sholat pertama kan sudah fardu, nah yang kedua ini mengulangi ini sholat lagi yang fardu yang mana? Maka saya, apakah itu diserahkan pada kalian? Terserah, Allah mau menggunakan yang mana? Ya terserah Allah. Berarti di situ meskipun tadi sudah niat sholat fardu dan ini sholat lagi pada sholat yang sama, maka niatnya tetap fardu. Terserah nanti di antara dua sholat ini yang dipakai Allah Ta'ala sebagai fardu, yang lain yang sunnah, yang mana? Terserah Allah. Itu boleh kalau seperti itu. Ada lagi, ono wong sholat statusnya itu masbuk. Begitu imam ini salam, dia itu kan nambah rakaatnya. Lah kalau pas dia nambah rakaatnya, boleh tidak ada orang masbuk terus makmum ke dia? Padahal tadi dia niatnya pun makmum. Sekarang ada makmum niat pada makmum masbuk. Nah, boleh. Syaratnya dia telah terpisah daripada imamnya, karena imam sudah salam, kemudian dia berdiri menambah rakaatnya, terus ada orang makmum di belakangnya, sehingga dia statusnya menjadi imam, maka itu sah dan boleh. Nah, boleh. Nah, gen untuk fadilah jamaah itu ketika kita tahu misalnya tadi sholat sendirian, kok terus ono wong makmum ning awake dhewe ada untuk fadilah jamaah, suruh mengubah niatnya dari sendirian menjadi imam lillahi ta'ala, meskipun di tengah-tengah. Nah, semenjak itu dia di imam lillahi ta'ala. Saya niat imam. Itu jadi niat imam itu sebenarnya tidak wajib bagi imam, kecuali dalam sholat Jumat. Niat menjadi imam itu tidak wajib. Cuma imam kok orang niat jadi imam itu orang untuk fadilah jamaah. Jamaah tadi ini orang untuk fadilah jamaah. Lah kalau dalam sholat Jumat niat imam itu wajib, apalagi kalau imam termasuk 40 orang yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat, wajib ya, karena dia termasuk di dalamnya, wajib. Kalau tadi Ustaz, misalnya yo mungkin suzan ya, maksudnya yang ada jamaah yang sedang ada itu yang dibutuhkan, mungkin imamnya kok sininya kadang pakai kaos tok gitu, buka gitu kan. Oh, kalau kita lihat seperti itu ada hal-hal yang bisa merusak sholatnya, tidak usah makmum doji ya. Hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya apakah di depan atau di tengah-tengah. Seperti kalau kita melihat atau mendengar bacaan Fatihahnya tidak fasih, tasdid hilang, iya kan itu jadi iya kan itu misalnya. Wah, kita kalau kita belum masuk menjadi imam, makmum dia tidak usah niat makmum. Kalau kita sudah kadung jadi makmum, tahu bahwa cacat bacaannya imam di tengah-tengah, kita langsung niat mufarokoh. Nah kalau kita belum sampai menjadi makmum, sudah tahu hal-hal yang kira-kira tidak sah sholatnya, apakah karena tutup auratnya belum benar, atau pakaiannya kena najis tapi dia tidak tahu,
atau bacaannya tidak sah, maka tidak usah niat. Karena kalau seperti itu diniatkan, kita makmum berarti talak bil ibadah dong, main-main dalam ibadah. Ini perlu sholat sendiri benar. Sholat diri. Cuma nak mufarokoh itu tidak boleh terpancang pada imam. Bentuk terpancang begini. Nak makmum itu kan maca Fatihah sakwise imam selesai Fatihah. Nah, ini kalau memang niat nak makmum. Nah, kalau kita sudah niatnya mufarokoh atau sholat diri, ya tidak usah menunggu imam selesai Fatihah kita baru baca, itu namanya masih terpancang itu. Tidak boleh. Tapi imam maca didisiki apa-apa, ngoten gitu. Lah gerak-gerakannya sing rada madani ngono wae, masalahe nak kita iki atau itu ngetoki nyelok engko dadi fitnah lah, itu yang karena tidak semua orang itu tahu tentang hukum ini, nanti malah jadi fitnah mencoreng nama baik tabligh. Seperti itu. Padahal yang salah itu ya kadang dari pihak masjid itu sendiri, imam fasih. Itu tadi hukumnya mendirikan jamaah ketika madrasah ada jamaah itu tidak boleh, Ustaz. Memang itu ikhtilaf ya. Ikhtilaf. Ora ndang ana sing ngatakan makruh. Nah, sing jelas ora kena nak mendirikan Jumat dua tempat di dalam satu desa tanpa undur. Undure kayak ini masjid yang ada tidak mampu menampung jemaah. Maka boleh ta'addudul Jumat. Jumatan lebih dari satu meskipun dalam satu kampung satu negeri boleh. Ini tanpa ada undur seperti itu tidak boleh. Nah, jamaah, wong jamaah masih ada ya. Kita mau bahkan kalau bisa memperbesar jumlah jemaah itu, karena dalam hadis kan sholatnya 2 orang salah satu menjadi imam lebih baik daripada sholatnya 4 orang sendiri-sendiri. Sholatnya 4 orang salah satunya menjadi imam lebih baik daripada sholat 8 orang sendiri-sendiri. Sholat 8 orang salah satu menjadi imam dari mereka lebih baik daripada sholatnya 100 orang sendiri-sendiri. Berarti di situ mustahab kalau kita membesar jumlahnya jamaah. Maka di antara cara untuk memperbesar jamaah ya nak imamnya antara adzan dan iqamah ya di kira-kira ora terlalu kecepatan, karena makmume kadang-kadang omahe ana sing rada adoh, ana sing itu juga dipertimbangkan. Terus nak di saat-saat ghaflah kayak waktu qailah zuhur barane zuhur ki lengentane rada suwe-suwe harus subuh, karena itu waktu-waktu orang lalai. Nah begitu juga dalam masjid jamaah dasarnya timokek rongsok, kalau kita teko sak rombongan ini. Dan kita juga bukan sholat qashar, bukan sholat jamaah, itu kok gabung dhisik wae. Mungkin jamaah jadi kecil ya. Katanya dalam suatu riwayat di mana orang mukmin ada 40 orang mukmin berkumpul ibadah bareng, kemungkinan salah satu dari mereka itu ada waline Gusti Allah. Bareng-bareng. Sehingga engko ndonga mbah sing ndonga ki wali apa sing ngaminke wali ki akeh diijabahine Gusti Allah. Nah, jamaah sholat apa itu? Ya dalam hal apa ya? Lebih dari 40. Mangan Masalah kira 30. Kalau anjar. Padahal wis kok mati disuwe-suwe iki. Wis tetep telat. Juga jangan diambil mafhum mukhalafah atau wong 10 orang wali ini Gusti Allah. Bisa jadi wali kabeh ya bisa. Yang 40 itu pasti salah satunya ada. Dimungkinkan ada. Lama kayak nyolati mayit barang itu kan nyekseni iso golek wong 40, syukur ping 100. Peace.